Halo guys, balik lagi di channel Cahaya Timursel Palembang. Di zaman sekarang HP itu bukan cuma alat komunikasi doang, tapi juga jadi teman hidup buat foto, kerja, sampai scroll media sosial berjam-jam. Makanya makin kesini orang makin pilih-pilih. Desainnya harus cakep, kameranya harus niat, performanya juga gak boleh lelet. Nah, Vivo Indonesia kayaknya paham banget sama kebutuhan itu. Mereka balik lagi ngeramein pasar HP kelas menengah. Kayak bilang, tenang, kita masih jagoan di sini. Kali ini mereka bawa Vivo V70 FE, bagian dari V70 series yang siap nyasar ke segmen menengah ke atas. Fokusnya udah pasti ke kamera yang bisa diandelin plus desain yang bikin pede tiap kali keluarin dari saku. Nah, pertanyaannya sekarang, emang sebagus itu nggak sih? Atau cuman jago gaya doang? Biar gak penasaran kayak nunggu chat dibales, yuk kita bahas aja langsung. Kalau ngomongin desain, Vivo kasih nama yang cukup niat, flagship trendy desain. Kedengarannya mahal ya, tapi emang ada alasannya sih. HP ini pakai gaya serba flat yang lagi ngetren banget di HP flagship sekarang. Jadi kelihatannya tuh lebih clean dan modern. Tapi tenang aja, feel genggamnya tetap enak, gak kaku kayak papan, soalnya sudutnya dibuat rounded corner. Ketebalannya cuma di 7,59 mm. Ini termasuk tipis banget di kelasnya. Jadi pas digenggam tuh kerasa selek dan enak, gak tebal-tebal amat. Nah, untuk bobot secara resmi sih sekitar 200 gram, tapi waktu ditimbang hasilnya agak lebih tinggi dari itu. Tapi tenang, itu bukan karena HP-nya habis makan nastar banyak ya. Kemungkinan sih karena udah dipasang screen protector atau aksesoris tambahan. Untuk material frame dan back covernya pakai polikarbonat. Walaupun bukan kaca atau metal, overall tetap terasa kokoh di tangan dan halus. Jadi gak kerasa murahan, lebih keringan tapi tetap niat. Pilihan warnanya juga cukup aman tapi tetap stylish. Ada titanium silver yang kalem dan elegan. Ocean blue fresh kayak laut, walaupun kita ke pantai juga jarang. Moose purple yang kita pegang saat ini warnanya cakep, stylish dan cukup ikonik. Bodinya bisa nampilin efek bunga dan glitter bila terkena cahaya dari sudut tertentu. Ya, Vivo emang kalau soal desain nggak pernah kalah. Nah, salah satu nilai jual yang bikin Vivo V70 FE makin menarik itu ada di ketahanan bodinya yang nggak main-main. HP ini sudah kantongi 2 sertifikasi sekaligus, IP68 dan IP69. Kedengarannya teknis tapi gampangnya gini, IP68 tuh udah tahan debu total, bisa diajak nyemplung santai ke air tawar sampai kedalaman 1,5 meter selama 30 menit. Bahkan di uji lab Vivo katanya bisa sampai 120 menit, tapi yang jangan dibuktikan tiap hari juga ya. Nah, IP69 nya naik level lagi, tahan semprotan air bertekanan tinggi dengan suhu sampai 80 derajat Celcius. Ini biasanya fitur yang lebih sering nongol di HP flagship mahal. Kombinasi 2 sertifikasi ini bikin V70 FE terasa lebih tenang dipakai. Jadi kalau kena hujan, tumpahan minuman, atau cipratan air pas cuci tangan, gak langsung panik. Keliling bodinya di sebelah kanan ada tombol power sama volume control yang gampang dijangkau. Bagian atas ini agak rame, ada mic, IR blaster sama speaker. Sebelah kiri kosong bersih banget. Terus di bawah lengkap ada SIM tray, support dual nano SIM, mic lagi, USB-C sampai speaker audio. Yap, dia udah pakai dual speaker. Kualitas suaranya secara overall sih masih aman ya. Mic-nya cukup jelas, jadi suara vokal masih enak didengar. Bass-nya ada, tapi jangan berharap yang jedak-jeduk banget. Treble-nya sedikit tajam tapi masih dalam batas wajar, belum sampai bikin kuping nyerah. Ada juga fitur audio booster sampai up to 200%. Volumenya sih naik makin kencang ya, tapi ya itu, kualitasnya jadi agak turun. Jadi fitur ini lebih cocok dipakai buat telepon atau video call aja. Urusan layar, dia pakai panel AMOLED 6,83 inci berbezel tipis 1,35 mm yang simetris di semua sisi. Ukurannya gede banget, cocok buat yang hobi nonton atau scroll TikTok sampai lupa waktu. Resolusinya juga bukan kaleng-kaleng, 1,5K 2800 x 1260 pixel dengan kerapatan 449 ppi. Ditambah lagi sudah pakai material Q10 Plus yang bikin tampilan makin cerah dan tajam. Jadi visualnya tuh enak dilihat, baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan. Hasilnya teks tajam, gambar detail, bahkan dilihat dekat pun gak kelihatan pecah. Uniknya di menu setting malah ditulis UHD, yang mungkin biar makin berasa flagship vibe-nya kali ya. Yang jelas kualitasnya memang kelihatan teks super tajam, gambar lebih crispy, detail kecil pun masih kelihatan jelas.
Menariknya lagi, ada opsi buat nurunin resolusi ke mode HD 2400x1080 pixel. Ini berguna kalau kamu lagi mau hemat baterai, jadi tinggal disesuaikan aja. Soal kecerahannya juga aman banget dengan peak brightness 1900 nit. Layarnya masih nyaman dilihat walau di bawah sinar matahari langsung. Jadi gak perlu lagi tuh gaya miring-miring cari bayangan kayak lagi cari sinyal. Biar makin smooth, layarnya dibekali refresh rate 120Hz, adaptif, scroll media sosial, nonton sampai main game terasa lebih halus dibanding layar 60Hz. Ponsel ini juga sudah dukung HDR10+, artinya warnanya lebih hidup, kontras lebih dalam, pengalaman nonton film di Netflix atau YouTube jadi lebih niat. Akurasi warnanya juga mantep, jadi mau dipakai editing ringan, nonton film atau gaming semuanya masih enak dilihat. Respon layarnya juga kenceng banget dengan touch sampling rate sampai 1000Hz dan dukungan sampai 10 jari sekaligus. Sentuh terasa lebih responsif, cocok buat gaming apalagi butuh reaksi cepat. Soal performa, Vivo V70 FE ini bisa dibilang tenang tapi nendang, ditenagi chipset MediaTek Dimensity 7360 Turbo dengan pabrikasi 4 nanometer. Performanya gak cuma kencang tapi juga lebih efisien, jadi dipakai lama gak gampang panas alias gak berubah jadi kompor dadakan. Di sisi otak, dia pakai kombinasi 4 core Cortex A78 hingga 2,5 GHz buat performanya dan 4 core Cortex A55 2,0 GHz buat tugas ringan biar tetap hemat baterai. Urusan grafis diserahkan ke GPU Mali G615 MC2 yang cukup mumpuni buat kebutuhan gaming dan multimedia. Buat gaming, performanya cukup solid. MLBB di settingan High Ultra, performanya udah auto nyaman. FPS stabil di sekitaran 60 fps, jadi gameplay terasa smooth tanpa gangguan berarti. Mau farming, zoning, sampai war bareng tim tetap lancar jaya. Pas lagi war 5 PS5 yang biasanya jadi momen paling krusial, HP ini masih bisa ngimbangin dengan minim frame drop. Jadi gak ada tuh cerita kalah gara-gara lag. Paling ya kalah karena timnya kurang kompak aja. Kalau 5G mobile dia settingan smooth ekstrim, hasilnya lebih mantep. Rata-rata di 60 fps dengan suhu ponsel yang masih kerasa dingin. Jadi buat game kompetitif masih aman dan nyaman. Intinya bukan HP monster gaming, tapi buat dipakai harian, multitasking, sampai gaming santai, performanya udah lebih dari cukup. Dan yang penting stabil. Sementara main Genshin Impact di settingan high 60 fps memang belum full mulus. Rata-rata di 40 fps dengan suhu ponsel masih stabil dan playable banget. Tapi ya jangan berharap ultra smooth kayak flagship mahal. Dari sisi memori, Vivo kasih pilihan RAM 8GB dan 12GB dengan teknologi LPDDR5X. Ada juga RAM virtual yang otomatis aktif. Jadi kalau lagi butuh tenaga ekstra bisa minjem RAM tambahan. Storage-nya juga lega, ada opsi 256GB sampai 512GB dengan UFS 3.1 yang bikin loading aplikasi dan game lebih ngebut. Biar performanya tetap adem, Vivo nyelipin sistem pendingin Ultra Large PC Smart Cooling System. Jadi panas bisa tersebar lebih merata, bikin HP tetap nyaman dipakai walaupun lagi multitasking berat atau gaming lama tetap santai. Gak bikin tangan ikutan kepanasan. Lalu ada AI Superlink, fitur ini bantu ningkatin kekuatan sinyal dengan jangkauan 360 derajat. Jadi mau lagi push rank atau lagi di jalan, koneksi tetap aman dan minim gangguan. Untuk urusan software, Vivo V70 FE ini sudah jalan di Android 16 dengan tampilan Origin OS 6 yang kelihatan lebih bersih dan modern. Dipakai sehari-hari juga enak, navigasinya simple dan gak bikin bingung, alias cocok buat yang gak mau ribet mikir. Update software keamanannya juga panjang sampai 6 tahun. Ini termasuk panjang di kelasnya, jadi HP ini masih aman dipakai lama tanpa takut cepat ketinggalan zaman. Fitur AI-nya juga lumayan lengkap dan kepake, ada Circle to Search, terus ada AI Search buat nyari file atau setting dengan cepat, jadi gak perlu scroll panjang sambil mikir tadi taruh di mana ya. Buat yang sering nulis atau kerja, ada AI Creation yang bantu bikin catatan atau laporan lebih gampang. Bahkan ada AI Caption yang bisa transkrip dan terjemahin secara real time. Cocok banget buat meeting atau nonton video bahasa asing tanpa harus nebak-nebak. Fitur unik lainnya ada Origin Island yang bikin kirim file jadi gampang banget. Tinggal drag and drop ke aplikasi tujuan, ditambah one tap transfer, kirim file ke iPhone atau Android lain jadi lebih gampang dan sekali tap doang. Praktis banget kan? Gak pakai drama. Google Gemini juga ada dan sudah langsung terintegrasi, jadi urusan AI makin lengkap banget nih. Dari sisi privasi ada Private Space
space buat nyimpen file, foto, dan aplikasi penting di ruang terpisah yang terenkripsi dengan baik. Jadi lebih aman, apalagi kalau HP sering dipinjam temen yang iseng. Masuk ke konektivitas, Vivo V70 FE juga lengkap banget. Sudah support WiFi 6, jadi konektivitas internetnya lebih cepat dan stabil, apalagi di tempat yang banyak device. Bluetoothnya udah 5.4 juga hadir dengan konektivitas lebih stabil dan latensi rendah. Cocok buat TWS atau aksesoris lainnya. Kalau ngomongin baterai, ini salah satu senjata utamanya. Vivo V70e kapasitasnya tembus 7000 mAh, gede banget kan? Bahkan jadi yang paling besar di lini V series. Jadi buat kamu yang sering lupa ngecas atau males bawa charger, ini bisa jadi penyelamat dengan kapasitas segede ini. Pemakaiannya sehari-hari jelas lebih santai. Mau nonton, scroll sosmed, sampai kerja seharian, gak perlu panik cari colokan tiap beberapa jam. Vivo juga pakai teknologi baterai silikon karbon Blue Volt yang katanya bikin energi lebih padat dan kesehatan baterai tetap terjaga dalam jangka waktu panjang. Jadi bukan cuma gede doang, tapi juga awet dan sehat. Soal charging, Vivo kasih 90 watt flash charging yang bisa isi dari 0 ke 100 sekitar 60 menitan doang. Jadi walaupun baterainya jumbo, ngecasnya gak bikin nunggu lama. Ada juga fitur bypass charging, jadi saat dicas sambil main game, dayanya langsung diambil dari charger tanpa muter dulu ke baterainya. Hasilnya lebih adem dan baterainya lebih awet. Dan kalau lagi butuh nolong device lain, ada reverse charging yang bikin HP ini bisa jadi powerbank dadakan. Jadi kalau temen kehabisan baterai, kamu bisa jadi pahlawan atau minimal jadi tempat numpang cas. Nah, kalau ngomongin kamera, HP ini tuh bisa dibilang sih serba bisa. Mau diajak foto, video, sampai gaya-gayaan dikit juga hayu. Kamera utamanya tuh pakai sensor Samsung HP5 berukuran 1/1.56 inci dengan resolusi 200 megapiksel dan aperturnya f1.88. Ukuran sensor segini udah mendekati kelas flagship ya. Jadi penyerapan cahayanya lebih maksimal. Hasilnya foto lebih terang dan detail. Apalagi di kondisi low light, gak langsung jadi lukisan abstrak. Fokus kameranya juga gak kaleng-kaleng nih karena ada VDAF yang bikin autofokusnya cepet dan akurat. Gak drama blur pas momen penting. Ditambah lagi ada OIS yang katanya sudah standar Civa 4.0. Jadi tangan agak goyang dikit masih aman. Cocok banget buat yang motret sambil jalan atau ya sambil agak gemeter dikit juga masih ketolong banget nih. Vivo juga ngasih nama keren lainnya, Portrait Master. Walaupun gak ada lensa telefoto asli, mereka tetap ngasih fitur AI 30 kali super zoom. Jadi walaupun cuma digital, hasilnya masih lumayan tajam berkat bantuan AI dan resolusi 200 megapikselnya tadi. Zoomnya juga fleksibel dari 0,6 kali sampai 30 kali. Tinggal pilih sesuai kebutuhan mau wide atau ngintip dari jauh. Nah, buat perekaman videonya, kamera belakangnya bisa rekam sampai 4K di 30 fps lengkap dengan OIS dan ACE. Jadi hasil videonya lebih stabil, gak kayak naik wahana roller coaster. Mode kameranya juga lengkap banget. Ada night mode buat gelap-gelapan, makro buat detail kecil, sampai underwater fotografi. Yes, ponsel ini bisa diajak nyemplung. Buat yang suka edit, ada juga foto mode RAW. Jadi filenya masih mentah dan lebih bebas diolah. Masuk ke fitur AI, di sini Vivo agak niat. Ada AI Travel Portrait yang bisa bikin langit lebih cakep walaupun aslinya mendung. Pix cocok buat yang pengen feed IG selalu cerah. Terus ada AI Four Season Portrait yang bisa ngubah suasana foto jadi musim semi, panas, gugur, dan dingin. Jadi walaupun di Indonesia gak ada salju, fotomu tetap bisa vibe winter ala-ala luar negeri. Ada juga AI Magic Landscape yang bisa benerin komposisi foto sekaligus ngilangin objek yang ganggu. Jadi kalau ada tamu tak diundang, di background foto kamu tinggal hapus aja, beres. Fitur AI lainnya juga gak kalah banyak. Ada AI Eraser, AI UHD, AI Color Adjustment, dan AI Best Space. Biar foto rame-rame gak ada yang zong mukanya. Buat yang suka vibe estetik, ada juga film kamera mode 3.0 dengan filter vintage plus frame lucu kolaborasi Vogue Mark Jessica. Jadi foto bisa langsung kelihatan sinematik tanpa ribet edit-edit lagi. Nah, gak cuman kamera belakangnya doang yang jago, kamera depan Vivo V70 FE juga gak mau kalah tampil kece. Resolusinya di 32 megapiksel dengan apertur f2.2, sudut pandangnya di 90 derajat, dan sensornya pakai 1/3.1 inci. Hasilnya selfie jadi lebih detail dan tajam, bahkan kalau dicetak gede pun masih aman dan gak pecah. Yang bikin menarik, kamera depannya sudah bisa rekam video 4K di 30 fps. Di kelas harga menengah, fitur kayak gini masih tergolong langka. Jadi buat kamu yang aktif bikin konten di TikTok, Instagram Reel, atau YouTube, ini jelas ngebantu banget.
Gak perlu kamera tambahan, tinggal angkat HP langsung gas rekam. Ini adalah kualitas perekaman video dari Vivo V70 FE di resolusi 1080 di 30 fps. Seperti ini untuk kualitas tone warna dan juga detail dari pengambilan gambarnya ya. Ini warna dari yang saya tangkap, itu warnanya sama persis dengan aslinya. Kita coba ajak jalan, dan ini masih tetap stabil guys. Kita coba untuk zoom 2 kalinya. Oke. Ini untuk resolusi 1080p di 60 fps seperti ini untuk tone warna dan detail dari hasil kamera Vivo V70 FE. Cakep hasilnya, dan kita langsung zoom ke 2 kali. Ini masih kelihatan detail dan juga warnanya ya, sama persis dengan aslinya. Jadi cakep banget buat di harga segini. Kita coba bawa jalan apakah masih tetap stabil di 1080 di 60 fps nya. Ternyata masih cukup stabil kalau saya lihat ya. Resolusi 4K di 30 fps seperti ini untuk detail warna dan detail dari hasil gambarnya. Tone warnanya masih kelihatan sama dengan aslinya, masih kelihatan natural ya. Apakah masih bisa stabil? Kita coba langsung bawa jalan ya. Ternyata masih tetap stabil guys di resolusi 4K di 30 fps nya ya. Cakep, masih kelihatan sama dengan warna aslinya. Dia hasil kamera dari Vivo V70 FE di resolusi 1080p untuk kamera bagian depan. Seperti ini untuk tone warna dan juga detailnya masih cakep. Walaupun di zoom 2 kali ya, masih kelihatan tone warnanya cakep. Skin tone saya juga masih sama. Ini bisa langsung ke kamera 0,8 dibandingkan ke kamera bagian belakangnya yang nggak bisa langsung ke 0,8 nya. Di kamera depannya ini bisa banget.
Kita coba bawa jalan, apakah bisa ada stabilannya. Kalau saya lihat di sini kestabilannya berkurang ya dibandingkan kamera bagian belakangnya. Cuman untuk warna, skin tone dan juga detailnya masih tetap terjaga. Masih cakep. Nah, ini untuk resolusi di 4K di 30 fps ya. Seperti ini untuk detail warna dan juga skin tone saya ini masih bisa 2 kali zoom dan masih tetap kelihatan oke skin tone saya. Detail warnanya di belakang juga masih kelihatan sama ya. Masih natural dan bisa ke 0,8-nya. Kita coba jalan apakah masih tetap stabil sama dengan kamera bagian belakangnya. Kalian bisa lihat sendiri untuk stabilannya apakah masih tetap stabil atau goyang ya. Kesimpulannya, Vivo V70 FE ini cocok buat kamu yang cari HP serba bisa. Memang dari sisi gaming bukan yang paling kencang di kelasnya, tapi performanya tetap stabil dan cukup buat mayoritas kebutuhan. Kameranya oke, baterainya tahan lama, fiturnya lengkap dan nyaman dipakai jangka panjang. Bukan yang paling overpower di satu sisi doang, tapi justru kuat di keseimbangan, dan itu yang bikin dia menarik. So, menurut kamu Vivo V70 FE ini worth it nggak? Tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share ke teman-teman kamu yang lagi cari HP baru, dan subscribe biar gak ketinggalan review menarik lainnya.